Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, asal saya dari Kabupaten Cirebon, dan usia saya sekarang 22 tahun. Hai, perkenalkan nama saya Dina, usia saya 21 tahun, asal saya dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya Neni Haryani, asal dari Cikampek, Kabupaten Kerawang. Usia saya 27 tahun. Nama saya Didi Novia Jumaidi, asal dari Desa Ciloto, Kampung Parabon, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Sisilia Yuniarti, saya berasal dari Bekasi, umur saya 36 tahun. Perkenalkan, nama saya Chandra, asal saya dari Ciledug, Tangerang. Halo, nama saya Lilim Nurhalimah, usia saya 35 tahun. Nama saya Dia Ekawati, asal saya dari Bogor, Cibatok, Cibungbulang. Alasan saya ikut DMD, saya ingin menambah modal usaha dan membayar sekolah anak. Buat nebusin motor yang digadein ke saudara. Saya pengen cari nambah modal buat usaha, karena saya di rumah ada sedikit usaha konveksi, terus sedikit berutang juga. Ingin menyalurkan bakat, mencoba peruntungan di dunia entertain. Tujuan saya ikut DMD Panggung Rezeki adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Mudah-mudahan saya dapat rezeki untuk modal warung. Ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan lebih tepatnya saya ingin membuat kamar mandi. Untuk 12.500.000 rupiah, bersiap. Langsung saja. Ini dia Muhammad Rizky dari Cirebon. Semangat Muhammad Rizky! Saya ingin menjadi seorang bintang juga, seperti senior-senior yang di sana. Dan saya juga ingin membeli alat buat kaki saya, karena kaki saya kena ACL. Saya ingin melatih juga seberapa jauh mental saya. Terus kamu datang sini tuh untuk apa? Aku dulu SMA tuh pernah kecelakaan. Kecelakaan apa? Naik sepeda terus terjun ke jurang. Hah? Ini ada luka bekas jahitan di sini. Oh. Sama patah tulang tangan. Kalau kemarin kan agak ketutup sama herpes, Ini ya? jadi terus ada rambutnya. Iya, kelihatan. iya. Oh iya, ada jahitan gitu ya? Iya, betul. Terus apalagi yang luka? Yang luka Kaki. ini kaki kena ACL lutut, kata dokter. Apa itu? ACL lutut tuh jadi ligamennya udah nggak bisa mencengkeram si tulangnya lagi. Jadi kalau misalkan naik tangga atau lari tuh udah nggak bisa lagi naik Gak bisa lari-lari. kencang atau sama sekali nggak bisa? Kalau naik tangga masih bisa, tapi kalau lari-lari udah nggak bisa. Oh gitu? Iya, lari jadi nggak bisa. mempengaruhi fisik kamu? Betul, Sejak betul. SMA? Sejak SMA, kelas 2 SMA. Berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? Udah 7 tahun kayaknya. 7 tahun? Iya, baru berasa lagi sekarang. Tapi kamu hebat loh. Luar biasa bisa berprestasi sampai titik ini dengan kekuatan imajinasi kamu. Jadi uangnya untuk apa? Mau beli alat buat kaki. Dangdut tiada datang, boleh goyang tapi sopan. Pilihlah tantangannya, bawa pulang rezekinya. Kalau menurut saya, dangdut itu tentunya sudah menjadi bagian budaya Indonesia. Karena di setiap pelosok desa ataupun kota, bahkan sekarang udah sampai di luar negeri, dangdut sudah terkenal di mana-mana. Jadi menurut saya ini satu kebanggaan buat orang-orang Indonesia. Dan ciri khas Indonesia sebagian adalah dangdut. Udah jadi bagian dari budaya Indonesia. Dangdut itu udah meluas kemana-mana, bukan hanya sekedar hiburan nyanyi joget di panggung. Menurut saya dangdut udah menjadi budaya Indonesia karena hampir semua menyukai lagu dangdut. Menurut saya, dangdut untuk saat ini tuh sudah menjadi hiburan masyarakat. Dan juga sudah kental juga untuk tradisional masyarakat. Karena menurut saya dangdut juga sudah merambah ke dunia anak muda juga sih. Dangdut emang selain ada di Indonesia ada di mana? Cuman ada di Indonesia kan, jadi emang udah budaya gitu. Kalau menurut aku dangdut hiburan masyarakat Indonesia udah pasti, tapi karena dangdut ini udah melekat banget, jadi menurut aku suatu budaya juga sih buat Indonesia, karena udah jadi apa ya, ciri khas gitu buat negara Indonesia tuh dangdut musiknya. Dangdut sudah menjadi salah satu kebudayaan Indonesia sih seharusnya ya, karena dangdut cuma ada di Indonesia. Nggak bisa negeri lain atau negara lain mengklaim dangdut itu punya negara lain, hanya Indonesia. Jadi itu menjadikan
buat saya ya, keyakinan saya. Artinya adalah bukan karena saya sebagai juri di dangdut ya, lebih seringnya di industri dangdut, bukan, tapi dangdut is the music of my country. So that's the perfect say. Oke. Menurut saya sih bagi yang meremehkan dangdut itu ya termasuk orang fanatik aja yang nggak suka genrenya salah satunya. Jadi ya karena awalnya memang dia nggak suka aja gitu, jadi makanya dia ngerendahin. Dan menurut saya sih apapun jenis musiknya kalau bisa menghibur ya oke-oke aja, fine-fine aja. Karena sebenarnya yang meremehkan itu saya rasa sebenarnya hati kecilnya sebenarnya suka sama dangdut, tapi karena gengsi mungkin jadi begitu. Tapi menurut saya dangdut itu bisa menembus kalangan atas, menengah sampai dengan ke bawah. Rakyat kecil yang paling suka lagu-lagu dangdut buat hiburan. Kenapa dangdut selalu diremehin? Mungkin untuk yang meremehkan itu hanya beberapa kecil orang yang mungkin gak terlalu suka sama genre dangdut. Tapi menurut saya makin kesini tuh makin banyak banget muda-mudi yang emang suka dan tertarik buat dangdut sih. Apalagi dangdut itu asyik banget. Meskipun sering direndahin, tapi tetap aja kan selera kita sama loh. Yang sering kita dengerin tuh pasti yang takdung gitu. Kenapa diremehin? Ya tergantung orang ngebawain dangdut tuh kayak gimana, terus tergantung konteks juga. Iya. Penampilan juga penting banget di dangdut. Karena sekarang tuh dangdut nggak harus selalu seksi. Kita bisa membawakan citra dangdut menjadi lebih elegan gitu. Orang banyak yang gini, apaan sih? Dangdut gitu. Udah nggak zaman. Kita meremehkan dangdut itu udah nggak zaman. Walau bagaimanapun musik dangdut itu musik yang lebih diterima oleh masyarakat, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dan jangan salah, dangdut ini sekarang udah go internasional. Dangdut ini sekarang udah kaya, gak hanya pakai musik dangdut original aja. Sekarang dangdut itu udah macam-macam, bisa disandingkan dengan genre musik apapun. Saya sebagai penyanyi dangdut, saya nggak malu mengakui saya insan dangdut gitu. Saya bisa menafkahi keluarga ya dari sini. Memang kalau music is about taste, selera sebenarnya. Ada orang yang suka sama pop, ada yang suka sama seriosa, ada yang suka klasik, ada yang suka dangdut. Tapi kalau dangdut sebenarnya apalagi zaman sekarang seharusnya sudah tidak bisa diremehkan lagi, apalagi dengan kehadiran saya. Halo, tidak bisa, karena saya mau penyanyi-penyanyi dangdut masa kini yang akan ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan itu yang megang udah anak-anak muda. Jadi artinya penampilan menjadi nomor satu. Dimanapun juga aku rasa cuma dangdut yang bisa berjabatan tangan, membuat jadi persahabatan lebih kental lagi. Apalagi penyanyi dangdut sekarang udah hebat-hebat. Jadi suka tidak suka, dangdut akan selalu ada di telinga kalian. Paham?